Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi masuki segmen lanjutan dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Memasuki segmen tanya jawab dan juga kesempatan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Endan Andensi di Purwakarta. Kita jalan-jalannya agak jauh dari Jakarta ke Purwakarta. Tempatnya nyaman, orangnya baik-baik. Insya Allah semua yang ada di sini ya, termasuk orang-orang yang kelak dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung kita masuki segmen tanya jawab. Silakan yang mau bertanya siapa, angkat tangannya. Mana? Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Cahyani dari Purwakarta. Begini Ustadz, saya mau sharing aja, mau curhat. Jadi saya punya teman gitu ya, tidak perlu disebutkan namanya, kita samarkan saja gitu. Kita sebutlah namanya Bunga ya. Ya begitulah. Ya. Jadi begini, dia itu seorang wanita yang independen, dia bekerja keras gitu ya. Tapi dia punya suami, tapi si suaminya itu sangat cuek sekali gitu. Sehingga akhirnya dia ngapa-ngapain sendiri, sampai mengurus anak sendiri, inilah itulah gitulah. Suatu saat dia sampai mau minta uang gitu ya, dia nggak berani gitu. Karena takut suaminya marah gitu ya. Yang akhirnya dia diem-diem aja gitu Ustadz. Ngapa-ngapain tanpa izin gitu ya. Sampai akhirnya dia pinjem sana sini karena dengan kemandiriannya dia itu dia tidak cukup gitu. Yang akhirnya dia berhutang lah gitu. Nah suatu saat sampai akhirnya si hutangnya menumpuk gitu kan. Setelah menumpuk itu tapi tetap dikecuekannya suaminya itu tetap bertanggung jawab gitu. Sampai si istrinya ini ngapa-ngapain nangis karena dia nggak beraninya itu gitu. Nggak berani untuk menyatakan bahwa dia punya permasalahan gitu. Ya. Nah itu gimana ya Ustadz untuk menyikapi itu gitu. Ya. Oke baik, ini mungkin istrinya nggak berani cerita kan ada dua. Ya. Pertama karena takut karena takut dimarahin. Betul. Kedua karena kasihan lihat kondisi suaminya yang dia tahu juga terbatas keadaannya. Ya, betul. Nah dia yang mana nih Bu dari dua ini? Ini di belakang langsung, iya betul. Yang mana Bu, masuk yang mana nih kayaknya karakternya? Ya itu karakternya gimana caranya gitu, karena ketakutannya ini gitu. Ketakutan apa karena nggak tega sama suaminya, karena dia nggak tega ngomong bahwa nggak cukup gitu? Ketakutannya itu gitu. Oke, ya. Gimana menyikapinya gitu. Oke, siap. Baik, mungkin pertanyaan pertama nih sama yang belum nikah dulu kali Ustadz ya. Gak apa-apa nanti ditambahin sama Ustadz. Makanya cepetan nikah, aduh. Ustadz Fahri silakan Ustadz Fahri. Izin menjawab Bunda. Cara fikih dulu ya, nanti ditambahin sama Ustadz Alfian silakan. Ya antum dulu. Izin mungkin ketika ada seorang suami ataupun istri yang meminta uangnya kepada suami karena takut. Padahal suaminya ini tadi sampaikan apa karena takut atau karena memang tidak punya. Kalau dia punya, duitnya dia punya misalnya, karena takut maka mungkin ini persepsi saya sendiri bisa dinasehatin mungkin dengan ibunya. Jadi ibunya seorang suami, dinasehatin seorang istri mungkin bisa saja
ya bisa saja si seorang istrinya ini cerita kepada ibu mertuanya, cerita mungkin lebih masuk ketika kalau dinasehatin, seperti itu. Atau memang kalau tidak dengan ibunya, ibunya sudah meninggal, atau bisa dengan saudaranya. Mungkin ketika dinasehatin insya Allah menjadi lebih baik lagi seperti itu Bunda. Emang secara hukum Islam boleh nggak sih istri, maaf ya mau nanya aja nih gitu. Emang boleh nggak sih istri bilang gitu ke suami, ya maaf mungkin dengan cara yang baik. Suamiku maaf uangnya nggak cukup, ini udah dicukup-cukupin gitu. Boleh nggak sih? Ustadz mungkin Ustadz Alfian bisa nambahin Ustadz. Boleh nggak sih istri bilang nggak cukup sama pendapatan suami? Ini sebelum saya menjawab itu, ini roman-romannya ibu yang bertanya ngebahas soal temannya kayaknya seneng banget ya. Iya ini kayaknya tadi menyampaikan curhatan itu kayaknya seneng banget gitu loh dialami oleh temennya. Ada apa sih gerangan? Bahwasanya ini perlu diketahui. Dalam kita untuk melanjutkan hubungan jenjang pernikahan, itu yang paling utama yang kita cari dari pasangan kita itu adalah tentang agamanya. Makanya seringkali terjadi dalam hubungan rumah tangga itu hanya mengandalkan cinta tapi tidak mendasari dengan nilai agama. Alhasil dia tidak bisa menerapkan mana hak dan mana kewajiban. Hak kewajiban sebagai seorang suami, hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Bahkan kan dalam sigoh sudah dinyatakan jelas-jelas apabila seorang suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, istrinya tidak ridho, maka istri tersebut boleh menggugat cerai untuk suaminya. Begitu. Makanya kalau ibu-ibu contohnya nih laki ini pelit banget roman-romannya asal sama janda sebelah royal banget. Sama bini dewek medit banget. Lah pinta nggak apa-apa. Bilang bang lah emang lu doang yang punya kebutuhan lah kita sama. Ilo kan kita ini dikasih nasi sama garam doang. Lah pas kira nggak ada lauk enak dia ngedumel juga. Emang apa-apa nggak pakai duit ngomong nggak apa-apa tapi ngomonglah dengan yang baik. Jangan sampai kita ada berkeluh kesah kepada suami kita yang mana malah kita menjadi ngebantah kepada suami. Ngomong yang baik-baik makanya kan berhubungan itu kan dalam rumah tangga kan bukan hanya sekedar menjalani kehidupan rumah tangga doang. Di situ ada komunikasi antara suami dan istri. Hal itu yang perlu dijaga supaya menjadi keluarga yang harmonis. Tuh. Oke, baik. Jadi kalau misalnya istri diam-diam ngutang buat nutupin rumah tangga gitu boleh? Itu nggak boleh. Istri yang diam-diam ngutang buat nutupin rumah tangga itu nggak boleh. Ya akan tetapi tolong sampaikan ini buat para suami nih biar pada terbuka ya buat para suami. Istri itu punya hak. Istri punya hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Bahkan apabila mohon maaf seorang suami nggak punya penghasilan, istri punya penghasilan. Nanti ketika kebutuhan dibelikan oleh istri terlebih dahulu, nanti pas kira suami punya duit tolong itu dibayar utangnya itu. Dibayar itu. Karena hak daripada istri harus diberikan nafkah lahir dan batin. Tempat tinggalnya, kebutuhannya, makannya, pakaiannya harus dipenuhi daripada itu. Jangan sampai mengabaikan nanti kita selaku imam akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dicatat utangnya ya? Iya, dicatat. Nah ini langsung divideoin sama ibu-ibu ini lah. Kayaknya buat senjata itu. Iya, nubang dong. Iya, dubang tuh. Senjata tuh dari Ustadz tuh. Iya, tadi pagi gue beli nasi uduk pakai duit gue ganti. Waduh. Masya Allah. Gimana udah terjawab ya? Ya? Ustadz ya sedikit. Karena Si suaminya ini temperamen gitu. Sedikit-sedikit marah. Sehingga yang membuat dia ketakutan itu seperti itu gitu. Tadinya sih pengen berani ngomong, hatinya pengen jujur. Cuma karena ketemperamenannya ini gitu. Itu jadi dia yang membuat dia takut. Jadi dia takut tetap bohong gitu. Jadi kalau dia akhirnya tetap bohong aja lah gitu karena takut sama suami. Boleh nggak tetap bohong nih Ustadz nih? Walaupun itu memang nggak bener gitu ya. Ini dalam hal utangnya itu duitnya buat beli apa? Katanya sih menurut sahabat saya ini katanya buat di rumah juga. Buat di rumah juga. Ya kalau misalnya buat nyadarin suaminya, udah ngapain dibeliin? Bagian lu nggak makan, bagian. Nggak ngopi bagian. Wah, emang beli pakai daun untuk kopi kan begitu. Nah, antepin aja udah. Nah, iya, nggak usah pakai maksa-maksain ngutang. Wah. Ya udah. Yang dipandangnya kan anak-anaknya gitu. Pandangnya kan anak-anaknya gitu Ustadz. Nah tadi udah dikasih 2 solusi. Yang pertama tadi dari Ustadz Fahri udah dibilangin, panggil keluarganya, panggil orang tuanya cerita, cari jembatan ya yang bisa ngubungin ya saya ngutang buat ini. Kalau tadi Ustadz
ya Ustadz Alfian jelasin kepada para bapak yang tadi dengerin, Pak ya nggak boleh istri yang sampai minjem-minjem gitu, bapak tanggung jawab sama istri ya. Ya kan tega banget istri sampai ngutang-ngutang begitu ya. Gitu, jelas ya Bu ya? Jelas. Oke alhamdulillah, makasih Terima banyak kasih, Ustadz, Ustadz ya. ya. Bu, ceria banget ini tema diangkat ya. Silakan ada yang mau curhat lagi. Ya oke silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rumyani dari Majelis An-Nur, Bojong, Purwakarta. Maaf ya Pak Ustadz, ini mau curhat ya tentang saya boleh? Ya, Boleh? Boleh. Iya. Silakan. Begini Pak Ustadz, dulu saya punya suami. Jadi maaf ya, sekarang saya udah punya suami yang kedua ya. Nah dulu yang punya suami pertama, saya banyak terdolimi lah, tersakiti. Nah sekarang alhamdulillah Masya Allah punya suami ahlaknya yang menurut saya ya alhamdulillah luar biasa. Semenjak saya berumah tangga dengan suami sekarang, bukan saya enggak pernah masak, tapi jarang masak. Yang sering disediakan bukan suami yang menyediakan, tapi saya disediakan sama dia. Tapi itu bukan keinginan saya. Dia ya udah ya Abi yang masak ya gitu, dia mau sendiri gitu. Kalau misalkan aku sekarang ya sedikit sakit pagi-pagi, udah sholat dulu, udah sholat istirahat aja dulu biar Abi yang masak gitu. Sebelum berangkat kerja dia yang masak, suapin aku ngasih obat, udah suruh tidur dia berangkat gitu. Nah yang saya mau tanyakan, apakah ini sebuah kesabaran seorang istri yang dulu sering tersakiti atau terdolimi? Itu Pak Ustadz yang saya tanya. Baik ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu, namanya Ibu siapa? Ibu Rumyani. Ibu Rumyani. Ibu sabar ya Bu ya. Jadi Ibu menanyakan kepada Ustadz apakah kondisi yang sekarang saya alami dengan suami yang sekarang ya, apakah ini buah dari kesabaran bahwa dulu saya dizolimi sama suami yang pertama gitu. Nah setelah bercerai sekarang suami yang sekarang kok dapatnya pengertian banget sama saya begitu ya? Gitu ya. Soalnya gini Pak Ustadz maaf ya. Dulu sering nangis karena tersakiti. Sekarang sering nangis karena terharu. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustadz Alfian Fadl. Ini buat ibu nih, waktu yang suami pertama tersakiti, kayaknya dulu sering nyanyi ku menangis. Bahwa kesabaran ibu tersebut sampai saat ini mendapat pengganti, pendamping yang begitu amat soleh. Karena ini cerminan daripada ibu tersebut ya, ibu solehah punya suami yang soleh, insya Allah hidup bahagia. Ketika saat itu terzolimi oleh pasangan yang lalu, ya ibu sabar, ibu tetap patuh taat sama mantan suaminya, sehingga Allah berikan yang terbaik untuk ibu. Maka dari itu jadikanlah hal ini sebagai anugerah terindah yang Allah berikan kepada ibu. Amin. Jaga baik-baik, jaga kepercayaan daripada suami ibu. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Suaminya ada gak Bu? Suaminya ada gak di sini suaminya? Iya nggak ada kerja. Oh lagi kerja? Iya pulang sore. Oh mudah-mudahan nih suami ibu kalau emang dagang ya. Ya biasanya, tadi juga mau dianterin enggak katanya. Ya udahlah takutnya macet. Kalau takutnya udah macet ya udah nggak apa-apa. Ibu suami kerja? Dagang juga? Dagang nggak dagang? Dagang. Maksudnya saya dagang? Enggak. Di Japa. Oh kerja aja? Iya kerja di Japa. Mudah-mudahan nih doain Bu terus suami ibu ketika kerja semoga diberi kesehatan. Alhamdulillah Pak Ustadz kalau selagi ada di rumah nggak keluar misalnya dari maghrib sampai isya dia selalu selagi ada di rumah yuk kita ngaji bareng walaupun Umi nggak bisa ya udah dengerin Abi aja. Jadi setiap maghrib sampai isya kalau ada di rumah ya ngaji. Diusahakan kalau aku kadang-kadang denger aja gini aja dengerin dia ngaji atau misalkan dia ngaji kitab ya udah dengerin gitu.
Ini sebenarnya nih selain ibu ini curhat, ini nasihat buat kita nih. Gimana Yang Kiai? punya suami, yang punya istri. Lah tadi beliau udah sampaikan habis maghrib ngaji dengan suaminya. Suaminya ngaji dengan istrinya sampai isya. Lah kadang-kadang kita mohon maaf maghrib pada sibuk main apa? HP. HP. Ajan HP masih pegang. Masih pesen nih ya buat ibu-ibu semua tolong. Mulai besok maghrib HP matiin. Ustadz bagaimana kalau anak saya marah? Matiin. HP-nya matiin. Oh. Bukan anaknya, HP-nya matiin. Kirain anaknya melotot. HP-nya matiin. Ya, ya, oke. Baik, terima kasih banyak ya Ibu ya. Kita doain ya semua yang hadir di sini rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah ya. Kalaupun ada ujian Allah angkat ujiannya ya. Ya, bisa jadi imam yang baik ya. Ya, istrinya juga jadi imam yang baik juga dalam rumah tangga suaminya. Amin ya robbal. Ya robbal alamin. Yang kemana-mana kita akan baik lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.